Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas terkait interaksi. Maksud saya membahas dinamika penduduk Afrika. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu. Afrida, Hadir, Pak. Alivia, Hadir, Pak. Amanda, Hadir, Pak. Andrian, Antea, Aselino, Aurel, Delvin, Desti, Faisal Nur Kalam, Febri Maulidia, Hadir, Pak. Gloria, Hadir, Pak. Kamilatun Nazmia, Mana sakit? sakit, Kansa, Hadir, Pak. Muhammad Sakal, Muhammad Ridho, Nabila Jumaisyah, Hadir, Pak. Natasha, Neisha Maulia, Hadir, Pak. Rafael, Rafa, Rahel Kori, Hadir, Pak. Raihana, Hadir, Pak. Rofi Patin, Saskia, Hadir, Pak. Siti Padilla. Hadir. Oke, semuanya hadir kecuali satu orang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah benua-benua yang ada. Kemudian kita sudah membahas masalah dinamika penduduk di Asia dan di Eropa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah dinamika penduduk di Afrika. Namun sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, agar kalian bisa menjelaskan tentang jumlah dan persebaran penduduk benua Afrika. Tujuan kedua, agar kalian bisa menjelaskan ras dan kualitas penduduk Afrika. Dan tujuan terakhir, tujuan yang ketiga, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan ragam budaya penduduk Afrika. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh dan kita membahas lebih jauh tentang dinamika penduduk Afrika, kita mengingat kembali pelajaran kita yang lalu.
di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang benua Afrika dan benua lainnya. Sebelum kita lanjutkan, coba apa yang kamu ketahui tentang benua Afrika? Saya Pak. Ya. Benua Afrika banyak gurun-gurun Pak. Oh, di benua Afrika banyak gurun, bagus. Lainnya? Mayoritas masyarakatnya berkulit hitam. Ada lagi? Oh, bagus. Saya Pak. Ya, Delvin. Benua terbesar kedua setelah Asia. Oh, bagus. Dah. Itu terkait benua Afrika. Di mana benua Afrika itu banyak sekali gurun. Yang kedua, di benua Afrika terdapat sungai Nil. Dan yang ketiga, benua Afrika mayoritas penduduknya adalah berkulit hitam. Nah, ini tujuan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, nanti kita akan menyimak video, gambar, dan penjelasan. Yang kedua, kalian akan diskusi kelompok. Yang ketiga, nanti diskusi kelompok kalian akan presentasikan ke depan. Nanti kita akan tanya jawab terkait dinamika penduduk Afrika. Jenis penilaian. Nah, ini yang penting harus kamu ketahui. Pertama penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu yang dinilai nanti sopan santun kalian, etika kalian. Penilaian yang kedua, pengetahuan. Nah, di penilaian pengetahuan ini nanti saya akan memberikan pretest dan posttest. Pretest itu di awal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal kalian tentang dinamika penduduk Afrika ini. Nanti di akhir baru saya kasih posttest berupa pilihan ganda. Dan penilaian ketiga berupa penilaian keterampilan. Penilaian ini nanti terkait diskusi kelompok dan presentasi. Yang dinilai itu keterampilan kalian dan keaktifan kalian dan bagaimana kalian mempresentasikan materi yang kalian sudah diskusikan. Ini terkait penilaian. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, saya akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silakan keluarkan HP-nya. Silakan keluarkan HP kalian. Silakan ketua kelas share di grup. Kerjakan pretest dengan baik. Jangan terburu-buru baca. Waktu kalian masih lama.
Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikirim. Kirim. Sudah? Oke. Sebelumnya sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi, pertama kita akan menyaksikan video tentang dinamika penduduk Afrika. Kalian lihat, perhatikan dan nanti perhatikan, kemudian analisis apa-apa yang ditampilkan di video, karena nanti ini salah satu bahan untuk kita berdiskusi. Dinamika penduduk Afrika. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171.000.000 jiwa. WPDS 2015, angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Besarnya angka pertambahan penduduk tersebut tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1.000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1.000 penduduk. Namun, angka kematian tersebut jauh di bawah angka kelahiran. Angka migrasi juga negatif kecuali Afrika Selatan. Artinya ada penduduk Afrika yang bermigrasi ke benua lainnya. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Sebaran penduduk benua Afrika juga tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di Gurun Sahara dan bagian tengah-tengah Afrika. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index (HDI), tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk rendah di antaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Hal inilah yang menyebabkan benua Afrika mendapat julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Golongan kedua adalah Negro Bantu dengan ciri seperti Negro Sudan, tetapi kulitnya lebih terang. Secara garis besar penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar sebagai berikut. A. Ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa, seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. B. Ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamil. C. Ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. D. Suku Pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku Pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Busman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Seperti halnya benua Asia dan benua lainnya, benua Afrika juga memiliki budaya yang sangat beragam. Keragaman tersebut tidak hanya terlihat antar negara tetapi dalam suatu negara. Bersamaan dengan masuknya imigran dari Arab, budaya Afrika kemudian berkembang. Demikian halnya dengan masuknya budaya Eropa. Penduduk Afrika menganut beragam agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan,
Jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika ialah Yahudi dan Katolik Roma. Budaya Afrika dapat dilihat dalam wujud seni, bahasa, dan agama. Karya seni dapat berupa ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan alat musik. Kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki dan perempuan, perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang dan orang asing, musik dan tari penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Penduduk asli, khususnya di wilayah sub-Sahara, menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara komunikasi. Dalam perkembangannya, budaya Barat juga mempengaruhi budaya Afrika. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa yang sangat tinggi, namun terdapat bahasa utama yang digunakan yaitu Arab, Swahili, dan Hausa. Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Afroasiatika, meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. B. Nilo-Saharan, mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. J. Kongo-Saharan, Niger Kongo, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo, jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger Kongo. Khoisan, mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Demikian pembahasan singkat tentang dinamika penduduk Afrika. Jika Anda memiliki informasi tambahan tentang hal ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Oke, tadi kita sudah lihat videonya bagaimana dinamika penduduk Afrika. Sekarang saya akan perjelas lagi sedikit saja. Silahkan kalian nanti menyimak dan tanya apa-apa yang belum jelas. Lihat jumlah penduduk Afrika. Jumlah penduduk Afrika di tahun 2015 itu 906 juta jiwa. Ini di tahun 2005. Di tahun 2015 jumlah penduduk Afrika itu naik drastis. Jumlahnya 1.171 juta jiwa. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun itu kenaikannya ada 265 juta jiwa. Jadi kalau dirata-ratain ini mencapai 2,5% per tahun. Ini peningkatan penduduk Afrika. Menurut kalian kira-kira ini tinggi apa rendah peningkatannya? Cukup tinggi peningkatannya di Afrika. Kemudian persebaran penduduk Afrika. Coba kamu perhatikan, kalian perhatikan gambar di depan ini. Gambar di depan ini adalah peta benua Afrika. Ada yang berwarna coklat tua, ada yang berwarna coklat muda dan berwarna putih. Coba perhatikan. Kira-kira yang coklat tua itu apa artinya ini? Padat, betul. Jadi yang berwarna coklat ini menunjukkan wilayah yang padat penduduk di Afrika. Sementara yang coklat muda itu wilayah yang pada penduduknya rendah.
Sementara yang putih ini wilayah yang kosong. Jadi dari gambar ini dan dari warna ini jelas ya dapat dilihat bahwa persebaran penduduk di Afrika tidak merata. Yang terdapat yang padat cuma di Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Itu di tengah-tengahnya hampir kosong. Gitu. Kenapa masyarakat di sana tidak menempati bagian-bagian kosong ini? Nanti silahkan kalian diskusikan. Kualitas penduduk Afrika. Kualitas penduduk Afrika itu tidak merata atau tidak sama. Ada kualitas yang penduduknya lumayan tinggi, ada kualitas yang sedang, dan ada yang kualitas rendah. Yang masuk kualitas tinggi diantaranya negara Aljazair, Tunisia. Kalau yang sedang itu Mesir, Afrika, Namibia. Dan kualitas yang rendah itu seperti Sudan, Ethiopia, dan Kenya. Ini negara-negara yang penduduknya cukup rendah kualitasnya di sana. Ras suku benua. Di suku benua itu banyak sekali ras. Tetapi masyarakat di sana didominasi oleh suku Negro. Di suku Negro di sana dibagi dua, yaitu Negro Sudan dan Negro Bantu. Sebetulnya ras di sana banyak sekali, tetapi masyarakat di sana didominasi oleh ras Negro. Ras Negronya ada dua, ras Negro Sudan dan Negro Bantu. Nah, ini ciri-ciri dari Negro Sudan dan Negro Bantu. Coba perhatikan gambar di depan ini. Kalau kita perhatikan dari ciri-ciri kedua Negro ini, ras Negro ini, Negro Sudan berkulit hitam, berbibir tebal, dan berambut keriting. Sementara Negro Bantu pun sama, dia memiliki tebal dan rambut keriting. Apa yang membedakan antara Negro Sudan dan Negro Bantu? Warna kulit, betul. Warna kulit Negro Bantu itu lebih bercahaya, lebih terang. Kalau Negro Sudan itu lebih gelap. Ini ciri-ciri dari suku Negro Sudan dan Negro Bantu. Kemudian kebudayaan. Ini kebudayaan di Afrika. Ini banyak sekali. Kita udah belajar tentang kebudayaan. Apa kira-kira arti kebudayaan itu? Ada yang tahu nggak kebudayaan itu apa? Hah? Apa? Hasil karya cipta manusia. Jadi kebudayaan itu hasil karya cipta manusia. Bentuk-bentuk kebudayaan bisa ukiran kayu, alat musik. Selain dari dua ini, siapa yang bisa ngasih contoh? Tarian, betul. Terus baju adat. Terus apa lagi? Makanan, betul. Jadi banyak sekali jenis-jenis kebudayaan di Afrika ini. Selanjutnya, bahasa. Bahasa di Afrika itu diperkirakan 1.500 sampai 2.000 bahasa. Ini cukup banyak sekali bahasa di sana. Tetapi bahasa yang mendominasi atau yang banyak digunakan masyarakat di sana ada 3, yaitu bahasa Arab, bahasa Swahili, dan bahasa Hausa. Ini tadi sedikit pengantar penjelasan tentang dinamika penduduk Afrika. Kira-kira dari kita nonton video tadi dan kemudian penjelasan sedikit, ada yang mau ditanyain? Ya, Pak. Ya. Apa suku asli benua Afrika? Apa suku asli benua Afrika? Selanjutnya, kenapa pertumbuhan di Afrika sangat tinggi? Nah, ini pertanyaan bagus. Nanti kita
kita akan diskusikan kenapa sangat tinggi di sana itu. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Kenapa sebaran penduduk di Afrika tidak merata? Kenapa sebaran penduduk di Afrika tidak merata? Nah ini juga nanti kalian diskusikan, silahkan. Kenapa kok di Afrika itu persebaran penduduknya bisa tidak merata? Ada wilayah-wilayah yang padat penduduknya, ada wilayah yang kosong penduduknya. Nanti ini hal-hal yang perlu kalian diskusikan. Ada lagi? Cukup ya? Oke, tadi kita udah banyak masalah-masalah yang harus kita diskusikan. Kenapa penduduk di sana tidak merata? Apa suku asli di sana? Dan kenapa pertumbuhan penduduk di Afrika begitu cepat? Ini hal-hal yang harus kita diskusikan dan kalian diskusikan. Nanti setelah itu kalian publikasikan hasil diskusi kalian dengan presentasi. Silakan duduknya berkelompok. Kita akan berdiskusi.
akan diskusi. Oke, waktunya sudah habis. Silakan duduk kembali sesuai waktunya. Silakan duduk sesuai waktunya kembali. Tadi saya sudah berdiskusi tentang dinamika penduduk benua Afrika. Sekarang kalian akan mempublikasikan hasil diskusi kalian, yaitu dengan presentasi. Nanti silakan kelompok lain. Kalau kelompok yang satu sedang berdiskusi, kamu silakan bertanya. Kelompok pertama, kelompok satu, silakan maju. Kelompok satu, silakan maju. Jaga maju ke depan. Nah, cukup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Julianti sebagai moderator dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Delvin Olehaki. Perkenalkan, nama saya Madalata Rasuti. Perkenalkan, nama saya Saskia Dewan. Sudah memperkenalkan diri, sekarang masuk ke sesi menjelaskan. Saya akan membicarakan tentang budaya. Budaya ini seperti seni. Seni itu seperti ukiran, tekstil, patung, dan topeng. Topeng ini biasanya digunakan dalam upacara seperti festival atau upacara adat. Dan yang kedua ini ada seni dan ada tari dan alat musik. Alat musik ini seperti alat musik tradisional seperti drum, blafon, dan tali gesek. Dan tarian ini
untuk meriahkan acara-acara festival atau upacara? Saya akan menjelaskan tas yang ada di benua Afrika. Sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan Negro yang memiliki kulit hitam. Hal ini menyebabkan benua Afrika dijuluki sebagai benua hitam. Bangsa Negro di Afrika dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu Negro Sudan dengan ciri kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting. Golongan kedua adalah Negro Bantu yang ciri-cirinya sama seperti Negro Sudan, tetapi kulit mereka lebih terang. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara. Yang kedua adalah ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras yang ketiga adalah ras Kaukasoid dari keturunan Eropa yang memiliki kulit putih. Keturunan Eropa ini misalnya sedikit dan banyak tinggal di daerah-daerah Afrika Selatan. Ras yang keempat adalah ras suku pribumi, merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi ini terdiri atas suku pribumi di Gunung Kongo, suku Busne di Gurun Kalahari, dan suku Hattanta di Afrika Selatan. Jumlah penduduk pada tahun 2005 mencapai 906 juta jiwa sampai dengan tahun 2015 sampai dengan 1.171 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Afrika sangat tinggi, mencapai 2,5%. Sebaran penduduk yang paling padat di Afrika yaitu di bagian selatan, utara, timur, dan barat, dan yang paling rendah yaitu di gurun dan di bagian tengah Afrika. Menjelaskan sudah selesai, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, saya Gloria dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan pertumbuhan di benua Afrika itu cukup tinggi? Silakan ada yang ingin bertanya. Karena satu, berorientasi pertanian, sehingga harus banyak yang membantu. 2, tingkat pendidikan perempuan yang cukup rendah. 3, minimnya fasilitas hiburan dan rekreasi. 4, fasilitas kesehatan yang masih rendah. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Alivia dari kelompok 2 yang bertanya. Selain ras Negro, ras apa saja yang ada di Afrika? Saya akan menjawab pertanyaan dari Alivia. Selain ras Negro, ada ras Kaukasoid dari keturunan Arab. Yang kedua ada ras Kaukasoid dari keturunan Eropa. Yang terakhir ada ras suku pribumi. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya ingin bertanya, kenapa benua Afrika disebut benua hitam? Karena orang Afrika mayoritasnya berwarna hitam, makanya disebut benua hitam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kelompok 1 cukup bagus. Silakan sekarang kelompok 2. Yang lain silakan simak presentasi kelompok 2. Nanti jika ada yang tidak jelas atau yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Silakan kelompok 2 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan perkenalkan, saya Damir Harul Kota Nasution. Saya adalah moderator dari kelompok 2. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Gloria Pitao Simatupang, ya yang ini. Ada Fakih Nur Syabana, ya ini orangnya, dan juga ada Alivia
dan juga ada Andrian. Oke, langsung saja kita memasuki sesi penjelasan. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu mengenai jumlah penduduk yang akan dijelaskan oleh Fakih Nur Syahbana. Silakan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di benua Afrika diperkirakan mencapai 1,5 miliar jiwa. Angka ini terus berkembang pesat karena adanya laju pertumbuhan populasi di wilayah tersebut. Oke. Selanjutnya akan menjelaskan yaitu mengenai persebaran penduduk yang ada di benua Afrika. Persebaran penduduk di benua Afrika itu tidak merata. Terkait hal ini, Afrika itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bagian Afrika yang padat penduduk dan juga bagian Afrika yang tidak padat penduduk. Nah, bagian Afrika yang padat penduduk ini terdapat di wilayah Afrika Utara, di sebagian Afrika Barat, di sebelah timur Afrika Selatan, di sepanjang lembah Sumail, dan juga di perbatasan sungai. Nah, sedangkan di bagian Afrika yang tidak padat penduduk ini terdapat di wilayah padang gurun dan juga savana. Oke, selanjutnya yang akan kami jelaskan mengenai budaya apa saja sih yang ada di benua Afrika yang akan dijelaskan oleh Livia. Budaya Afrika sangat beragam. Meskipun budaya mereka beragam, mereka memiliki kesamaan dalam moral, cinta budaya, dan keselamatan terhadap orang tua, raja, dan kepala suku. Afrika telah dipengaruhi oleh benua lain dan berusaha beradaptasi dengan dunia modern. Warisan budaya Afrika sebagian besar disimpan di luar benua oleh museum besar. Oke, itu adalah penjelasan mengenai budaya apa saja yang ada di benua Afrika. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai bahasa dan agama apa aja yang ada di benua Afrika. Bahasa di Afrika memiliki ribuan bahasa yang berbeda seperti Swahili, Hausa, Amharic, dan Zulu. Karena orang Afrika multilingual bisa berbicara beberapa bahasa. Oke. Setelah kami menjelaskan beberapa penjelasan mengenai jumlah penduduk, persebaran budaya dan juga bahasa dan agama, kami di sini akan mengadakan sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalan saya dapat. Di sini saya ingin bertanya, kenapa negara-negara seperti Kenya, Ethiopia, dan Sudan itu seringkali dibilang negara-negara yang berkualitas rendah di penduduknya? Oke, pertanyaan bagus, yaitu mengapa negara-negara seperti Kenya, Sudan, dan Chad, apa itu? Ethiopia, apa? Seringkali dibilang sebagai negara yang berkualitas rendah. Oke, sebagai negara yang berkualitas rendah, apakah ingin menjawab? Ya. Karena tingkat ekonomi dan kesehatan yang cukup rendah serta tingkat pendidikan pun rendah. Di samping itu seringkali terjadi peran antar negara. Cukup jawabannya? Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mata pencaharian apa yang ada di benua Afrika? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saskia. Mayoritas penduduk di Afrika bermata pencaharian pertanian, di mana 75% penduduk Afrika adalah petani. Oke, kami berikan satu pertanyaan terakhir kepada teman yang ingin bertanya, silakan. Saya yang juga dari kelompok A. Kenapa wilayah di Afrika sebaran penduduknya tidak merata? Oke, kenapa wilayah penduduk di Afrika persebarannya tidak merata? Oke, nama lagi bisa dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alasan mengapa benua Afrika itu persebaran penduduknya masih tidak merata dikarenakan di benua Afrika itu masih terdapat banyak sekali wilayah padang gurun. Dan yang seperti kita ketahui juga, kondisi di wilayah padang gurun itu tuh sangat amat panas dan besar, sangat tidak cocok untuk dihuni oleh manusia. Jadi masyarakat di benua Afrika itu lebih memilih untuk tinggal di wilayah yang subur daripada di padang gurun. Oke, cukup penjelasannya? Oke, untuk sesi tanya jawab kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf jika kami memiliki penjelasan yang kurang lengkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi presentasi dari kelompok 2 cukup bagus, cukup menarik. Dan dari presentasi ini ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa permasalahan, yaitu tadi kenapa di benua Afrika
peningkatan penduduknya begitu cepat? Di benua Afrika peningkatan penduduknya begitu cepat dikarenakan di sana itu mayoritas masyarakatnya petani orientasinya. Jadi mereka berpikir semakin banyak anak atau semakin banyak keluarga itu semakin bagus karena untuk mengurus pertanian. Selanjutnya yang mempengaruhi faktor peningkatan yang begitu cepat juga yaitu tingkat pendidikan perempuan di sana cukup rendah. Kemudian tempat pariwisata, tempat hiburan yang sangat minim. Ya, itu faktor-faktor yang menyebabkan kenapa penduduk di Afrika pertumbuhannya sangat cepat. Selanjutnya tadi kenapa persebaran penduduk di Afrika tidak merata? Karena seperti kita ketahui di benua Afrika itu banyak wilayah-wilayah gurun, sehingga masyarakat di sana lebih memilih tinggal di wilayah-wilayah yang subur. Kalau gurun itu kan nggak bisa ditinggali, makanya wilayah-wilayah gurun itu bahkan tidak ada penduduknya karena sulit untuk hidup di sana. Jadi masyarakatnya lebih ke arah-arah yang subur tempatnya. Kemudian kenapa Afrika disebut benua hitam? Karena mayoritas penduduk di sana beras negro. Nah, jadi itu tadi masalah-masalah yang kita dapatkan dari diskusi ini. Ini terakhir kita akan post test kembali post test. Silahkan dibuka HP-nya. Silahkan dibuka HP-nya kembali. Silahkan ketua kelas untuk men-share soal post testnya. Saatnya jam 4 dimulai. It's time to begin the first lesson.
waktunya sudah habis. Silakan kirim. Silakan sudah boleh kirim. Oke, tadi kita sudah membahas tentang dinamika penduduk Afrika. Dari mulai kalian menyaksikan video, sedikit penjelasan, kemudian kalian berdiskusi, dan akhirnya presentasi. Sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya ingin menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari. Silakan, sebelum saya simpulkan, ada yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Pertumbuhan penduduk sangat tinggi karena yang pertama berorientasi pertanian sehingga harus banyak yang membantu. Yang kedua, tingkat pendidikan perempuan cukup rendah. Yang ketiga, minimnya fasilitas hiburan dan rekreasi. Yang keempat, fasilitas kesehatan yang masih rendah. Bagus. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Ya, penduduk di wilayah Afrika tidak merata karena wilayah Afrika banyak gurun. Oh, bagus. Silakan, ada lagi? Ya. Oke, bagus. Itu tadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari, bahwa penduduk di Afrika itu pertumbuhannya sangat cepat dikarenakan di sana berorientasi pada pendidikan, tingkat pendidikan perempuan sangat rendah, kemudian tempat pariwisata dan rekreasi itu sangat minim. Persebaran penduduk di sana tidak merata dikarenakan ada wilayah-wilayah Afrika itu memang di sana itu gurun, wilayah yang tidak bisa ditinggali. Terakhir, benua Afrika disebut benua hitam karena mayoritas penduduk di sana beras negro. Untuk materi pelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika benua Australia. Jadi silakan kalian nanti di rumah baca-baca dulu terkait materi dinamika penduduk benua Australia. Oke, untuk saat ini, untuk kali ini kita selesai bahasan kita. Namun sebelum kita tutup materi kali ini atau pembelajaran kali ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin sama ketua kelas, silahkan berdoa. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.